Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kota Bogota yang terletak di Kolombia merupakan sebuah kota di mana kehidupan modern berbenturan dengan kekacauan, di mana lalu lintas selalu memenuhi jalan dari fajar hingga senja. Di kota yang sibuk inilah hidup seorang wanita bernama Ana Maria Castro. Dia masih berusia 21 tahun dan merupakan seorang mahasiswa hukum. Teman-temannya di kampus sangat menyayangi dia, karena anak ini gak pernah pilih-pilih dalam berteman, dan dia juga selalu berani membela orang yang lebih lemah. Dari kecil, anak ini seperti magnet. Dia bisa menarik orang dengan mudah. Wajahnya murah senyum dan selalu percaya bahwa kebaikan itu pasti ada di semua hati manusia. Kisahnya dimulai di sebuah rumah yang penuh kasih sayang namun sederhana. Orang tuanya yang bekerja keras dan bangga telah membesarkannya untuk percaya pada pendidikan dan ketekunan. Ana Maria adalah putri tertua yang memikul tanggung jawab diam-diam untuk memberi contoh. Sejak usia muda, Ana ini adalah anak yang mandiri. Dia tidak takut mengajak gurunya berbicara di kelas, mengajukan pertanyaan, atau bahkan menantang ketidakadilan ketika ada temannya yang dibuli. Sifat-sifat dia inilah yang akhirnya membawanya mempelajari hukum. Dia ingin menggunakan suaranya untuk membantu mereka yang tidak bisa memperjuangkan diri mereka sendiri. Para profesornya di Sergio Arboleda University menggambarkannya sebagai mahasiswa yang memiliki pemikiran yang tajam, analitis, dan ambisius. Ana sering menghabiskan waktunya dengan bergadang di perpustakaan, mencatat dan membaca kasus-kasus perkara persidangan yang jauh melampaui dari apa yang diwajibkan oleh dosen-dosennya. Namun, hukum bukan satu-satunya dunia Ana. Ana juga memiliki sisi yang lain. Dia menyukai musik, pesta, dan berada di sekitar orang banyak. Pada akhir pekan, dia biasanya pergi berdansa dengan teman-temannya menikmati kehidupan malam Bogota. Baginya, apa yang dia lakukan pada malam-malam itu adalah caranya untuk melepas lelah dan untuk menyeimbangkan tekanan kehidupan di kampus. Tempat favoritnya adalah klub-klub di bagian utara kota di mana ia merasa aman dan dikelilingi oleh wajah-wajah yang dikenalnya. Ana Maria juga menyukai mode. Dia bangga dengan penampilannya yang selalu rapi dan elegan. Teman-temannya bahkan suka menggodanya dengan mengatakan kalau penampilan Ana tampak seperti model. Namun, di balik semua kepercayaan diri yang dia miliki, Ana memiliki kelemahan. Dia terlalu mudah percaya dengan orang. Di mata dia, semua orang sama baiknya. Pada awal tahun 2020, ia bertemu dengan Paul Naranjo, seorang pria yang terkenal di dunia kehidupan malam Bogota. Dia lebih tua, karismatik, dan percaya diri. Tipe pria yang bisa menarik perhatian tanpa perlu berusaha banyak. Bagi Ana Maria, dia tampak berbeda dari anak laki-laki seusianya. Paul tampak lebih dewasa, menarik, dan suka bercerita tentang musik, bisnis, dan kesuksesan. Namun, teman-temannya tidak yakin. Mereka memperingatkan Ana tentang sifat pemarahnya Paul, tentang caranya Paul yang suka mengendalikan pembicaraan dan mendominasi setiap ruangan yang dimasukinya. Tapi Ana menepisnya. Dia yakin orang-orang hanyalah salah paham terhadap Paul. Baginya, Paul adalah seseorang yang selalu bisa membuatnya tertawa dan yang membuatnya merasa diperhatikan. Apa yang awalnya dimulai dengan saling bertukar pesan SMS secara perlahan kemudian berubah menjadi malam-malam yang dihabiskan bersama dan tidak terpisahkan. Selalu berdua kemanapun mereka pergi, sampai kemudian tibalah malam yang akan mengubah segalanya. Saat itu, dini hari, tanggal 5 Maret 2020, kota Bogota mulai sunyi. Kehidupan malamnya perlahan meredup seiring datangnya pagi yang dingin. Bar-bar mulai tutup, tawa mulai mereda, dan cahaya kota yang masih berkilauan mulai redup. Bagi kebanyakan orang, malam itu seperti malam-malam lainnya. Ana terlihat berkencan dengan Paul Naranjo, kekasihnya yang putus nyambung, dan temannya Julian Valente Ortegon. Rencananya sederhana saja. Mereka maunya hanya menikmati beberapa minuman lalu berdansa sampai larut malam. Beberapa orang ada yang melihat mereka di sebuah bar di zona T, di mana di sana merupakan distrik yang ramai dengan musik, lampu kelap-kelip, dan mobil-mobil mewah yang keluar masuk. Di dalam klub semuanya tampak normal. Suara tawa dan musik memenuhi udara. Namun seiring berlalunya waktu, ketegangan mulai meningkat. Paul tampak cemburu dan tersinggung. Dia memperhatikan Ana dengan seksama setiap kali dia berbicara dengan orang lain. Karena tak sabar, Paul pun menarik lengan Ana dan bertengkar dengannya. Sebenarnya dari kejauhan, itu tampak seperti pertengkaran biasa yang tidak berbahaya.
Hal semacam itu sering terjadi setiap malam di klub-klub di seluruh kota. Jadi orang-orang tidak menanggapinya dengan serius. Sekitar pukul 3.30 pagi, rombongan mereka memutuskan untuk pergi. Mereka naik ke mobil SUV Kia Sportage milik Paul. Paul di belakang kemudi, Julian di kursi penumpang dan Anna di belakang. Teman mereka lainnya yaitu Matteo Reyes berada di belakang bersama Anna. SUV tersebut bergerak ke barat menuju daerah Engativa. Pada jam itu jalanan sebagian besar kosong kecuali beberapa pekerja yang pulang larut malam dan para supir taksi yang masih menerima pelanggan. Namun suasana di dalam mobil sangat tegang. Anna dan Paul terus bertengkar. Dia bahkan meminta untuk dikeluarkan dari kendaraan. Mendengar itu, Paul mengemudi secara gegabah dan berteriak kepadanya. Sekitar pukul 4 pagi di dekat Engativa, terjadilah suatu hal yang tak terbayangkan. Terlihat seorang wanita didorong atau dilempar dari kendaraan yang bergerak. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras, berguling di aspal sebelum berhenti di dekat pinggiran jalan. Mobil SUV yang melempar wanita tersebut itu tidak berhenti. Matteo Reyes, teman yang menemani Anna pada malam itu, tidak lagi berada di dalam SUV-nya Paul ketika insiden fatal itu terjadi. Beberapa saat sebelum tragedi itu, dia telah disuruh keluar dari kendaraan. Bingung dan tidak tahu harus menjawab apa, Matteo terpaksa keluar dari mobil dan mendapati dirinya berdiri di trotoar saat mobil itu melaju. Dalam hitungan detik, Matteo kemudian melihat SUV hitam itu melaju makin kencang dan tiba-tiba saja tubuh Anna dilempar dari mobil tersebut sampai menghantam tanah dengan keras. Dia segera berlari ke arahnya. Di sana, Anna tampak tergeletak di trotoar yang dingin dalam keadaan terluka parah. Hingga hari ini, alasan dia diperintahkan keluar dari mobil masih belum jelas. Akan tetapi ada kemungkinan besar Paul cemburu terhadap Matteo. Karena Matteo secara nggak sadar yakin bahwa ia dan Anna sempat berciuman di dalam mobil. Meskipun ia mengaku bahwa ia terlalu mabuk untuk mengingat momen itu dengan jelas. Tidak jauh dari tempat kejadian, seorang pria lain menyaksikan tragedi itu terjadi. Daniel Vega, seorang pengemudi ojek yang sedang bekerja malam itu, rupanya dia sedang berkendara di sepanjang jalan tersebut ketika mobil SUV-nya Paul muncul di depannya. Dia melihat kendaraan itu tiba-tiba berbelok tajam, pintunya terbuka, dan seorang wanita muda terjatuh dengan keras di jalan. Wanita itu tidak bergerak. Awalnya Daniel pikir itu hanyalah kecelakaan biasa. Mungkin segerombolan anak muda yang terlalu mabuk lalu main dorong-dorongan dari mobil. Namun beberapa detik kemudian, seorang pemuda berlari ke arah dia dan dengan panik meminta bantuan. Pria itu adalah Matteo Reyes. Dengan gagap dia menjelaskan apa yang terjadi. Tanpa banyak pikir panjang, si Daniel langsung meminta bantuan polisi. Ketika para medis tiba, Anna masih hidup, tetapi dia hampir tidak bernafas. Anna lalu dilarikan ke rumah sakit Engativa, di mana para dokter berjuang keras untuk menstabilkannya. Dari sana, ia dipindahkan ke rumah sakit Simon Bolivar, salah satu pusat rumah sakit yang bisa mengatasi trauma pada otak yang terkemuka di Bogota. Namun sayangnya, meskipun mereka sudah berusaha, trauma di otaknya sangat parah. Banyak patah tulang dan dia juga mengalami pendarahan internal. Sekitar pukul 5.45 pagi, Anna pun dinyatakan meninggal. Berita terlemparnya Anna dari mobil menyebar dengan cepat. Kedengarannya terlalu kejam untuk menjadi kenyataan. Ketika keluarganya dipanggil polisi untuk menerima berita duka ini, ibunya tidak terima. Dia berteriak histeris atas kepergian Anna yang begitu tragis. Sementara tubuh Anna Maria masih tergeletak tak bernyawa di kamar rumah sakit, Paul dan Julian tidak ditemukan dimanapun. Mereka bahkan tidak berada di rumahnya. Pada jam-jam berikutnya, tempat kejadian perkara dipenuhi oleh para penyelidik. Aspalnya penuh dengan darah Anna. Di sana juga ada potongan kain dan sebuah anting milik Anna. Bekas ban terlihat membentang di sepanjang jalan yang menunjukkan mobil SUV kemarin disetir dalam kecepatan tinggi. Para saksi diperiksa dan tersebar kabar bahwa ada sebuah SUV berwarna gelap terlihat melarikan diri beberapa saat setelah Anna terjatuh. Keesokan paginya, media sosial ramai dengan foto Anna yang sedang tersenyum dan tampak berseri-seri. Sayangnya, hidupnya telah dipersingkat secara brutal. Massa menuntut jawaban. Bagaimana mungkin seorang terlempar dari mobil begitu saja dan ditinggalkan mati di jalan? Siapakah pria-pria yang bersamanya dan mengapa tak seorang pun berhenti untuk menolongnya?
Tim forensik mulai mengumpulkan bukti yang berupa rekaman CCTV, jejak ban, dan pernyataan saksi. Data dari kamera terdekat menunjukkan SUV tersebut melaju kencang melewati area tersebut beberapa saat sebelum jasad Anna ditemukan. Namun, detik-detik ketika ia terjatuh atau didorong tidak terekam dengan jelas. Laporan resmi pertama datang dari Kepolisian Metropolitan Bogota yang dipanggil ke lokasi kejadian pada dini hari tanggal 5 Maret 2020. Jelas terlihat bahwa luka-luka Anna tidak ringan. Dia tidak hanya terjatuh dari mobil, dia telah dilempar atau didorong dengan keras. Para penyelidik dengan cepat melacak mobil itu hingga sampai ke nama Paul, seorang pria berusia 31 tahun yang memiliki hubungan dengan dunia hiburan malam Bogota. Dia dikenal di lingkungan sosial karena pesonanya, selera mahalnya, dan teman-temannya. Di samping Paul pada malam itu adalah Julian, seorang pemuda lain dari keluarga yang memiliki banyak kekayaan. Keduanya terakhir terlihat berkendara bersama Anna di Kia Sportage milik Paul. Orang pertama yang diwawancarai oleh penyelidik adalah Matteo Reyes, yang kisahnya menjadi kunci untuk memahami apa yang terjadi pada malam itu. Dia menjelaskan bahwa beberapa menit sebelum tragedi itu terjadi, dia telah disuruh keluar dari SUV karena alasan yang tidak pernah dijelaskan. Bingung dan berdiri di trotoar sendirian, dia menyaksikan kendaraan hitam itu melaju menuju kegelapan. Beberapa detik kemudian, dia melihat mobil itu berhenti tiba-tiba. Pintunya terbuka dan tubuh Anna terjatuh dengan keras ke jalan. Terkejut, dia berlari ke arah Anna. Di saat yang sama, mobil SUV itu sudah melaju kencang di kejauhan. Ketika dia sampai di sisinya Anna tampak tergeletak tak bergerak di trotoar yang dingin dalam keadaan terluka parah. Ketika Paul dan Julian akhirnya ditemukan, mereka mengaku tidak bersalah. Mereka memberitahu polisi bahwa Anna saat itu sedang mabuk dan tidak stabil secara emosional setelah bertengkar dengan Paul. Menurut mereka, Anna memaksa membuka pintu mobil dan melompat keluar saat Paul sedang mengemudi, meskipun mereka berdua sudah berupaya untuk menghentikannya. Namun kisah mereka terdengar janggal, karena polisi menemukan beberapa perbedaan antara kisah Paul dan kisahnya si Julian. Ada seorang saksi yang mengatakan kejadian itu terjadi saat mobil SUV berbelok ke jalan utama. Sementara yang lain bersikeras kejadian itu terjadi di lintasan lurus. Seorang lainnya berkata, Anna saat itu sedang duduk dengan tenang. Yang lain mengatakan, Anna berteriak-teriak minta tolong. Ketidakkonsistenan ini memicu kecurigaan polisi. Setelah laporan toksikologi keluar, dari hasilnya dapat dilihat kalau di dalam darah Anna memiliki kandungan alkohol dalam jumlah sedikit. Jadi gak mungkin Anna mabuk sampai lompat sendiri dari mobilnya Paul. Selain itu, dari laporan medisnya ditemukan luka-luka yang bukan berasal dari benturan aspal. Jadi, ada kemungkinan Anna sudah disiksa sebelum dia jatuh terlempar dari mobil. Kasus ini mulai menarik perhatian media secara besar-besaran. Media berita memperdebatkan apakah kejadian yang menimpa Anna ini merupakan kecelakaan atau pembunuhan. Sementara itu, organisasi hak-hak perempuan mendukung keluarga Anna. Mereka bersikeras bahwa ini bukan kecelakaan biasa, tapi melainkan pembunuhan terhadap seorang wanita yang dimotivasi oleh kekerasan. Bagi mereka, kematian Anna adalah hasil dari dominasi dan agresi pria yang haus akan kekuasaan yang selalu sering dimaafkan oleh masyarakat. Kini, ibunya Anna menjadi tontonan publik karena perjuangannya untuk mendapatkan keadilan. Ia berbicara kepada setiap media yang mau mendengarkan. Dia juga menuntut para jaksa untuk menyusut kasus ini sampai tuntas. Di mana-mana, dia selalu berkata, "Putri saya tidak melompat dari mobil. Dia terlempar keluar seolah-olah dia bukan apa-apa." Ketenangannya di depan kamera menutupi kehancuran hatinya. Seorang ibu yang dipaksa memutar ulang kisah saat-saat terakhir putrinya, tapi beliau tetap tabah dan kuat. Selama beberapa bulan berikutnya, penyelidik kembali mewawancarai para saksi yang berada di dekat lokasi kejadian. Ada seorang pengemudi taksi yang teringat sempat melihat sebuah mobil SUV gelap melaju kencang dan mendengar suara seorang wanita menjerit beberapa detik sebelum dia melihat ada sesosok tubuh menabrak jalan. Yang lain menggambarkan bagaimana kendaraan itu sempat melambat sebentar sebelum melaju lagi. Seolah-olah pengemudi ragu-ragu
lalu memutuskan untuk melarikan diri. Keterangan tersebut membantah pernyataan Paul dan Julian bahwa mereka tidak menyadari apa yang telah terjadi. Akhirnya, pada bulan September 2020, setelah 6 bulan mengumpulkan bukti, kantor Jaksa Agung Kolombia secara resmi mendakwa Paul dan Julian dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap perempuan dengan menggunakan kekerasan. Jaksa kemudian berargumen bahwa tindakan tersebut memang disengaja. Ana Maria memang menjadi sasaran dari Paul dan bahwa para tersangka bertindak tanpa menghiraukan nyawanya. Namun pihak pembela menggambarkan gambaran yang berbeda. Dia mengatakan itu hanyalah kecelakaan tragis dan tidak ada seorang pun yang bermaksud menyakiti Ana. Para pembela menekankan, pertama, kurangnya bukti rekaman CCTV. Kedua, adanya kadar alkohol di dalam darah Ana. Dan ketiga, ada kemungkinan Ana terjatuh dari mobil karena dia melompat sendiri. Mereka kini berjuang keras untuk mematahkan argumen pembunuhan dengan mengklaim tidak ada bukti kebencian dari klien mereka atau dominasi berbasis gender. Namun, pada saat penyelidikan berakhir, jaksa telah membangun kasus berdasarkan bukti tidak langsung, keterangan saksi, dan rekonstruksi forensik. Itu sebenarnya tidak sempurna, karena tidak ada rekaman video yang pasti mengenai momen itu. Ana Maria tidak memilih untuk mati pada malam tersebut. Seseoranglah yang memilihnya buat mati di hari yang naas itu. Pada akhir tahun 2021, hampir 2 tahun setelah kematian Ana, persidangan dimulai. Ruang sidang dipenuhi ketegangan. Para wartawan, aktivis, dan anggota keluarga memadati lorong-lorong Bogota Palacio de Justicia, menunggu persidangan yang akan menentukan nasib Paul dan Julian. Selama persidangan, jaksa memaparkan versi kejadiannya. Mereka menggambarkan malam yang dipenuhi alkohol, kecemburuan, dan agresi. Menurut rekonstruksi mereka, Ana Maria dan Paul bertengkar di dalam mobil SUV miliknya Paul. Ketika dia meminta untuk dibebaskan, Paul menolak. Perkelahian meningkat, dan karena terlalu emosi, dia dipaksa keluar dari kendaraan yang sedang bergerak. Hakim kemudian memanggil para saksi dan semuanya memberikan gambaran yang sama. Ana Maria tidak jatuh begitu saja, dia diusir. Jaksa menghadirkan bukti forensik. Tubuhnya menunjukkan cedera akibat benturan di satu sisi, mirip dengan cedera akibat terlempar dari mobil yang melaju kencang. Tidak ada tanda-tanda Ana mencoba melindungi dirinya sendiri. Tidak ada sikap bertahan, tidak ada kesempatan untuk bersiap. Mereka berpendapat bahwa Ana tidak punya waktu. Dia pasti dalam keadaan syok waktu itu. Namun pihak pembela membalas dengan sengit. Pengacara Paul dan Julian bersikeras mengklaim kematian itu adalah kecelakaan tragis. Mereka menekankan kurangnya bukti video yang menunjukkan momen pasti saat Ana terjatuh, menunjukkan ketidakkonsistenan dalam keterangan saksi, dan menyeratkan bahwa alkohol telah mengaburkan persepsi semua orang pada malam itu. Mereka menggambarkan Paul dan Julian bukan sebagai pembunuh, tetapi sebagai pemuda gegabah yang terjebak dalam mimpi buruk yang tidak mereka inginkan. Namun, jaksa memilih sesuatu yang lebih kuat. Kesaksian mengungkapkan bahwa Paul telah menunjukkan kecenderungan mengendalikan Ana selama hubungan singkat mereka. Teman-temannya mengingat pertengkaran, kecemburuan, dan kebutuhannya untuk mendominasi Ana. Bagi jaksa, itu adalah pembunuhan terhadap perempuan yang dimotivasi oleh kekuasaan, kesombongan, dan kepemilikan. Beban emosional di ruang sidang tidak tertahankan. Ibunya Ana Maria duduk terdiam di barisan depan saat fotonya Ana muncul di layar. Ana terlihat sedang tersenyum, hidup, dan penuh mimpi. Ibunya menangis terseduh-seduh saat menyampaikan pernyataan penutup. Berbisik di sela-sela tangisnya, Ana telah mempercayai mereka. Sayangnya, dia mempercayai orang yang salah. Pada tanggal 16 Desember 2021, Hakim Bogota menyampaikan putusan bersalah pada Paul dan Julian atas pembunuhan berencana yang disertai kekerasan terhadap perempuan. Ruang sidang pun bergemuruh. Teriakan lega memenuhi seluruh ruangan. Bagi keluarga Ana Maria, itu adalah momen yang pahit sekaligus manis. Keadilan telah ditegakkan. Paul Nuranjo dan Julian Ortagon dijatuhi hukuman penjara selama 41 tahun dan 6 bulan. Itu adalah salah satu hukuman terberat berdasarkan hukuman yang pernah ada di Kolombia.
Di luar gedung pengadilan, para pengunjuk rasa membawa tanda bertuliskan Nuna Menos, yang artinya tidak satu pun lagi. Aktivis hak-hak perempuan merayakan keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai kemenangan bagi setiap perempuan yang dibungkam oleh kekerasan. Selama berbulan-bulan, kasus tersebut telah melambangkan perjuangan melawan pembunuhan terhadap perempuan dan impunitas di Kolombia. Namun, ceritanya tidak berakhir di sana. Pada tahun 2023, hampir 2 tahun setelah putusan akhir dibacakan, Pengadilan Tinggi Bogota meninjau banding kasus tersebut dan apa yang terjadi selanjutnya membuka kembali luka lama. Para hakim menguatkan putusan bersalah tersebut, tetapi mengklasifikasi ulang kejahatannya. Mereka memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan kematian Anna Maria disebabkan oleh kebencian atau dominasi berbasis gender. Pengadilan mengakui kekejaman tindakan tersebut, tetapi menyatakan bahwa penuntutan belum cukup menunjukkan bahwa jenis kelamin Anna Maria atau hubungan kekuasaan merupakan motif utama. Hasilnya, hukuman Paul dan Julian dikurangi dari 41 tahun menjadi 33 tahun 3 bulan. Bagi keluarga Anna Maria, berita itu terasa seperti kematian Anna yang kedua. Ibunya menyebutnya ketidakadilan yang menyakitkan, dengan alasan bahwa putusan itu mengirimkan pesan berbahaya bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat diminimalkan melalui teknis hukum. Banyak warga Kolombia yang setuju. Protes meletus lagi, kali ini dengan kemarahan, bukan kelegaan. Namun sayangnya, tidak ada yang berubah. Paul dan Julian emang tetap berada di balik jeruji besi, namun jangka waktunya tetap selama 33 tahun. Paul dipenjara di Combita, fasilitas keamanan maksimum di Boyacá, dan Julian dipenjara di distrik Bogota. Namun perdebatan terus berlanjut. Apakah keadilan sudah tercapai dengan dipenjaranya Paul dan Julian? Saat ini, kisah Anna Maria tetap menjadi salah satu pengingat paling menghantui tentang perjuangan Kolombia melawan kekerasan gender. Kematiannya memicu refleksi nasional, menginspirasi diskusi baru tentang bagaimana sistem hukum mendefinisikan femisida dan melindungi wanita. Di universitas tempat Anna Maria pernah belajar, teman-teman sekelasnya mengorganisasi beasiswa untuk mengenang nama Anna. Setiap tahun, seorang mahasiswi dari Fakultas Hukum menerima dukungan untuk melanjutkan studinya, mewujudkan impian Anna Maria untuk memperjuangkan keadilan. Publik masih memperdebatkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam mobil SUV itu. Tetapi, satu kebenaran tetap tidak dapat disangkal. Anna Maria tidak pantas mati. Dia masih berusia 21 tahun. Seorang anak perempuan, seorang pelajar, seorang teman, seorang wanita muda dengan masa depan yang dicuri dalam sekejap. Kasusnya mengungkap rapuhnya kepercayaan dan celah yang seringkali melindungi pihak yang berkuasa. Namun hal itu mengingatkan Kolombia akan sesuatu yang lebih abadi, bahwa keadilan, meskipun tidak sempurna, dimulai dengan mengingat. Jadi setiap kali kisahnya diceritakan di ruang sidang, ruang kelas, atau dokumenter YouTube, suara Anna Maria tetap hidup. Suara yang dibungkam oleh kekerasan tetapi tetap hidup dalam perjuangan demi kebenaran. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Las autoridades pudieron establecer que las 3 personas con quien salió Ana María Castro en una camioneta negra la madrugada del 5 de marzo del año 2000. En un taxi detrás de la camioneta y yo vi cuando la tiraron de la... que tiene es que el vehículo al lanzarla a ella estaba en movimiento. En el tercer y cuarto programa se dieron a conocer videos nuevos del lugar de los hechos. Solo con 3 hombres, pienso que los 3 hombres de la muerte de Ana María.